Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di part kedua dari analisis data hasil uji tarik. So, di part kedua ini kita akan menganalisis data uji tarik yang kita punya lebih dalam, yaitu dengan menemukan titik-titik penting atau point of interest yang bisa kita dapat dari kurva stress strain yang udah kita punya. Jadi di part sebelumnya kita kan sudah membuat ya kurva stress strain-nya. Sekarang di part ini kita akan menemukan 4 poin terlebih dahulu. 4 poin terlebih dahulu yaitu dimulai dari breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan plus ditambah satu yaitu kita akan menemukan juga modulus yang dari dari sampel atau dari kurva stress strain yang kita punya ini. Oke, yang pertama dari yang termudah terlebih dahulu, kita akan menentukan dulu yaitu breaking point atau titik putus. Jadi breaking point ini apa? Breaking point ini sesuai namanya yaitu titik putus, yaitu titik di mana sampel yang diuji itu mengalami putus atau mengalami ya patah gitu. Nah, ini titiknya di mana sih? Biasanya si titik ini bisa kita temuin di akhir dari kurvanya. Cuman bisa teman-teman lihat ya, kurva yang kita punya ini titik akhirnya melandai jatuh ke bawah ya, melandai jatuh ke bawah. Nah, karena kurvanya seperti ini, jadi kita ambil untuk breaking pointnya itu titik sebelum si kurva ini punya titik di bawah sini, yaitu titik kedua di akhir. Diperkirakan titik kedua di akhir. Jadi bisa kita lihat di sini titik kedua di akhir. Nah, yaitu titik yang ini. Akan aku blok dengan warna kuning. Ini adalah bisa kita ambil ini dia sebagai breaking pointnya. Dimana ini itu tadi bagian ini adalah strain-nya, akan jadi data X-nya, dan ini adalah Y-nya. Dari stresnya akan menjadi data Y-nya. Jadi aku copy dulu, kita ke ataskan biar mengumpul di satu tempat, dan jangan lupa pastenya paste angkanya saja. Kita perlebar. Oke, kita udah nemuin breaking pointnya. Nextnya kita akan menemukan maksimum poinnya. Jadi maksimum poin ini apa? Atau titik maksimum. Jadi titik maksimum itu titik beban yang dipakai di uji tarik ini mencapai nilai maksimum. Mencapai nilai maksimum yang ditandai di batang ujinya itu akan mulai terjadi pengecilan penampang lokal atau local nicking namanya. Nah, titik ini juga digunakan untuk menentukan kekuatan tarik maksimum. Nah, gimana cara nemuin maksimum point ini? Jadi ada kata kuncinya, yaitu maksimum point ini adalah titik di mana beban mencapai nilai maksimum. Dimana kita tahu nih beban itu ada di data stres karena Newton per meter pangkat 2 Newton per luasnya. Jadi untuk menemukan maksimum point ini kita bisa cari dengan cara kita cari data stres mana atau data Y mana sih yang mencapai nilai paling tinggi. Pakai apa? Mudahnya, gak usah dicari satu-satu, kita pakai rumus max. Rumus max ya, rumus maksimum di Excel. Kita klik rumusnya, ketik maxnya, kita pilih datanya yaitu data yang stres sampai ke akhir. Oke, dan tinggal kita enter. Oke, kita dapat ternyata katanya Y tertinggi atau stres tertinggi di kurva ini adalah di angka segini ya, di angka segini. Kalau udah kayak gitu kita cari di mana nih data yang ini ya, nih tinggal cari, itu kan mulai dari 6 ya, berarti sekitaran segini. 6 kita coba copy dulu ke bawah ke dekat 6. 8 ya. Kita coba paste di sini 668. Oke. Nah, sekitar sini 668. 668 360 626,4. Ternyata data yang punya Y di titik ini lumayan banyak juga. Oke, ada sekitar segini. Oke, berarti bisa kita blok dulu.
Oke. Nah, ini adalah data-data yang punya Y-nya itu ada di titik maksimum, yaitu Y-nya paling tinggi. Ada lumayan banyak. Di sini kalau tidak salah itu ada. Nah, oke. Gimana nih kalau misalnya datanya ternyata banyak yang punya Y-nya maksimum? Kalau kayak gitu, kita bisa pilih aja data di mana si strainnya, yaitu strainnya paling besar nilainya. Kenapa dipilih di strain yang paling besar? Karena di situ kemungkinan indikasi neckingnya, indikasi terbentuk pengecilan penampang lokal terjadi. Caranya gimana? Masih sama, kita pakai rumus max. Kita cari data mana sih, angka mana paling besar di data strain yang udah di blok kuning ini. Jadi kita tinggal pilih aja datanya cuman dari yang di blok kuning aja, lalu kita enter dan dapat. Jadi X-nya bakalan di sini dan Y-nya bakalan di sini, yaitu data yang 0,054. Nah, ini 0,554. Nah, yang di bawah sini. Jadi ini akan jadi data maksimum point kita. Yang ini udah aja, ini dihilangkan saja. Oke, jadi ini adalah data dari maksimum point kita. Kita pindahin dulu ke sini. Oke, kita udah punya dua titik, yaitu titik breaking point dan titik maximum point. Next, kita akan menentukan proportional point. Proportional point ini itu adalah batas di mana tegangan dan regangan memiliki hubungan yang proporsional atau berbanding lurus atau linear. Nah, ini cara nyarinya gimana? Cara mudahnya yaitu kita harus tentuin dulu bagian mana sih di kurva ini yang linear. Nah, bagian mana di kurva ini yang linear? Kalau kayak gini, ini kita belum kelihatan nih yang linearnya yang mana. Jadi kita bisa perpanjang dulu kurvanya. Nah, ke bawahin kayak gini, biar kita bisa lihat mana sih bagian yang linear. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, datanya yang linear itu ada di bagian sini. Jadi bukan dari awal. Jadi karena yang di awal ini tidak linear, tidak lurus, jadi kita nggak akan pakai data di sini. Yang data yang akan kita pakai adalah data yang di daerah sini, yaitu data yang linearnya. Ini berarti kemungkinan dari mulai si X-nya di 0,013 sampai X-nya di 0,016. Ya. Jadi kita akan pakai datanya hanya di situ saja untuk menentukan titik proportional point. Nah, untuk nentuinnya gimana? Kita bisa nentuin dari modulus siangnya. Jadi kita tentuin dulu modulus siangnya, di mana modulus siangnya kita tentukan hanya dari data yang linear, yaitu data yang tadi kita cari X-nya itu tadi dimulai dari 0,013. Kita bisa deh ininya dirubah dulu biar kita lihat data linearnya itu di sebelah mana dari 0,013. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah linearnya. Kita rubah juga ininya. Kita rubah dulu, dia jadi di sekitar 1,008. Nah, oke. Ini ya, kelihatan nih. Ini adalah data linearnya. Ya, kemungkinan sampai di 0,0177 ya data linearnya. Nanti kita coba aja. Kita coba cek apakah dia sampai mana ke linearitasnya atau kelurusannya dengan melihat R pangkat 2-nya, dengan melihat nilai R pangkat 2 dan T di grafiknya. Karena R pangkat 2 mendekati 1 artinya datanya makin linear. Kita lihat berarti kita blok dulu, tadi dimulai dari 0,013 awal, berarti yang ini, sampai kira-kira di 0,0 kita coba dulu di 0,0181. Oke, yang ini kita blok dulu, blok kuning dulu. Ini adalah data yang linear dari si kurva ini. Kita bikin dulu sekarang untuk kurva modulus siangnya. Jadi kita bikin kurva baru,
Ini kita bisa kecilin dulu saja. Kita bikin kurva baru, sama caranya seperti tadi, pakai scatter ini, tapi hanya untuk data yang di blok kuning ini, dimana data ini adalah data yang linearnya. Kita namakan misalnya modulation. Oke, series X nya strain-nya, dan series Y nya adalah stress-nya. Oke, nah teman-teman lihat ya, ini datanya lurus. Biar lebih terlihat, kita atur axis point-nya minimumnya dari 0,013, dan ininya stress-nya itu minimumnya dari 1,5 pangkat 10 pangkat 8. Oke, nah ini bisa lihat ya sama teman-teman, kalau data yang kita pilih ini menghasilkan grafik yang lurus. Tapi kita cek lagi apakah dia benar-benar sudah lurus. Kita munculkan persamaan garisnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada nilai R pangkat 2-nya. Kita perbesar saja. Dimana kalau misalnya nilai R pangkat 2-nya mendekati 1, artinya grafiknya itu semakin lurus. Jadi kita bisa pilih nih, kita bisa pilih dari data mana sampai mana sih yang R pangkat 2-nya mendekati 1. Ini kan terlihat agak miring ya. Kita coba kurangin datanya 1. Kalau tadi sampai 0,18, kita coba cuma sampai 0,017. Nah, dengan cara kita edit datanya, kita edit, dia turunin 1, jadi di datanya cuma sampai 110. Oke, nah ternyata naik ya. Tadi 0,9994 ya, sekarang jadi 0,995. Kita coba lagi, kita coba naikin kalau sekarang. Apakah malah jadi turun? Nah, ternyata jadi turun. Berarti ke sebelumnya yang tadi kita coba di 109. Oke. Nah, ini udah di 109, ternyata sama di 994. Kita coba ke 108 aja. Ini juga sama. Berarti kita betul tadi sampai di data yang 110. Nah, karena R pangkat 2-nya lebih besar. Itu di sini ya. Berarti ini kita tidak jadi blok dulu. Jadi kita hanya dari 0,013 sampai di 0,0179. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa nentuin titik proporsionalnya. Titik proporsionalnya yang mana? Titik proporsionalnya itu adalah titik ujung dari si garis linear ini, yaitu berarti data yang terakhir ini. Nah, ini adalah titik proporsionalnya. Jadi kita tinggal copy. Ini adalah titik proporsionalnya, yaitu batas ya, batas di mana tegangan dan tegangan memiliki kemampuan yang memiliki hubungan yang proporsional. Jadi batasnya di sini. Jadi setelah dari titik ini dia mulai menurun kelurusannya. Nah, oke, di situ. Nah, sekarang next itu kita mau menentukan dulu elastic point-nya. Elastic point itu apa? Elastic point atau batas elastik itu batas atau titik di mana suatu material itu akan kembali pada panjang semula apabila beban atau ragangan luar dihilangkan. Nah, biasanya si elastic point ini titik setelah batas linear yang tadi atau proportional limit yang udah kita tentuin. Jadi titik di sininya. Ini kita tandain dulu, dia pakai warna hijau muda ini untuk proportional point. Nah, berarti bisa kita tentukan kalau elastic point-nya adalah yang ini. Kita pakai warna oranye. Nah, oranye muda. Nah, ini adalah elastic point-nya, karena biasanya dia titik setelah batas linear atau proportional limit. Kita copy aja di sini. Oke, kita copy hanya angkanya saja. Nah, ini kita udah menentukan 4 titik. Selanjutnya kita menentukan dulu modulus Young-nya. Modulus Young itu dapat dari mana sih? Kalau secara rumus, modulus Young itu didapat dari stress dibagi dengan strain-nya. Nah, tapi karena kita sudah punya kurva dari modulus Young-nya, kita bisa dapat kurva modulus Young itu, nilai modulus Young itu adalah M atau slope atau gradien dari si kurva ini. Nah, ini nih yang 4E tambah 10. Kita bisa jabarin nih, bisa jabarin angkanya. Kita coba ya, jadi kita rubah. Ini kan masih kategorinya masih general ya. Kita rubah ke number.
Nah, ini dia lebih detail lagi angkanya. Jadi si modulus yang adalah yang ini. Kita tebalkan, atau merah ya, warna merah. Dan tebalkan. Jadi nilai modulus yang adalah yang ini. Kalau didapat dari kurva, kita coba cek and recheck. Ini berarti kan yang dari kurva ya. Kita copy. Ini modulus yang dari kurva. Kita namain dulu ini dari kurva. Dapatnya segini. Oke, samain dulu deh. 10. Oke, itu dapat dari kurva. Nah, dan kita coba cek apakah sama kalau didapat dari rumus manual. Rumus manual dari Excel kita bisa langsung aja pakai formula slope. Dan formula slope dan Y-nya yang tadi, Y-nya itu yang stress ini. Stress yang linear ini. Sampai sini berarti, dan X-nya adalah yang dari sini. X-nya adalah strain-nya. Kita enter dan kita dapat hasilnya segini. Ya, nggak jauh beda ya. Ternyata beda di koma. Ini mengalami pembulatan ya di sini. Jadi sudah betul ya. Ini adalah modulus yangnya. Jadi di part ini kita udah bisa menentukan breaking point-nya, maximum point, proportional point, elastic point, dan juga sekaligus modulus yangnya. Oke, yang terakhir di part selanjutnya nanti kita akan menentukan yield point-nya atau titik luluhnya dengan menggunakan cara offset 0,2%. Jadi sampai jumpa lagi di part selanjutnya.